Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai failover dan load balance. Nah, jadi teman-teman, kita akan belajar tentang failover dan load balance yang dimana poin ini cukup penting dalam pembelajaran administrasi jaringan pada vendor mikrotik. Untuk kedua konsep ini sebenarnya di deskripsinya tidak jauh berbeda. Untuk konsep failover dan load balance ini, deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita mempunyai dua jalur ke internet. Jadi kalau misalkan kita gambarkan pada topologi, nah di sini ada satu router yang memiliki dua jalur, yang pertama ke internet, dan yang kedua ke internet. Kedua artinya dari perangkat lain yang terhubung ke router, maka memiliki dua jalur internet. Kita bisa menggunakan ISP1 ataupun ISP2. Nah, misalkan kita sudah memiliki dua jalur internet seperti ini, maka konsep yang bisa diterapkan yaitu failover dan load balance. Kita coba bahas keduanya secara detail terkait failover. Nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan satu disable. Disable di sini maksudnya menjadi backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Nah, jika ISP 1 ini down, maka nanti ISP kedua akan aktif sebagai backupnya. Nah, ini adalah untuk konsep failover. Sedangkan load balance nantinya kedua ISP nanti akan aktif. Nah, teman-teman, di sini saya akan gambarkan untuk kasus ini. Kita bisa jabarkan ke beberapa PC. Dia ingin akses internet menggunakan ISP1 dan beberapa PC ingin akses internet menggunakan ISP2. Jadi, gambarannya seperti itu untuk load balance. Nah, kita langsung saja ke topologinya ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada topologi kali ini ada dua router ya. Yang satu menjadi ESP1 dan yang kedua menjadi ESP2. Nah, jadi teman-teman semua, di sini saya sudah mendapatkan IP public. Nah, untuk pada ISP1 saya mendapatkan IP 10.0.137.217/24. Sedangkan pada ISP2 saya mendapatkan IP public yaitu 10.0.137.55. Oke, teman-teman, di sini kita tuliskan terlebih dahulu saja ya agar tidak lupa. Selanjutnya teman-teman, sebelum masuk ke Winbox, kita CMD terlebih dahulu ya. Kita di sini root add, lalu tambahkan IP public dari mikrotiknya atau ISP-nya tadi. Lalu kita login ke Winbox atau masuk ke Winbox-nya. Oh ya teman-teman, ini kita masuk ke ISP1 ya. Selanjutnya kita ke sistem identity, lalu kita ganti namanya menjadi ESP1. Setelah sudah, kita masuk ke new Winbox ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP public dari ISP2 tadi yaitu 10.0.137.55. Selanjutnya pada pinetnya kita tambahkan satu mikrotik lagi. Dan di sini untuk namanya yaitu router customer. Jadi teman-teman, customer ini memiliki dua jalur internet, bisa menggunakan ISP1 maupun ISP2. Nah, di sini kita langsung saja untuk menghubungkan router customer ke ISP-nya.
Untuk ke ISP1 kita menggunakan Ether 1 dan ke ISP2 kita menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita hubungkan router customer ini ke ISP1 dan ISP2, kita langsung nyalakan, lalu kita masuk ke router customernya dan kita pastikan bisa terhubung ke ISP1 dan ke ISP2. Nah ini teman-teman masih kosong ya, yang kita harus lakukan adalah membuat IP di Ether 2 ISP1 dan di Ether 2 ISP2 yang berfungsi sebagai gateway customer ini ya teman-teman. Kita jabarkan dulu, misalkan di Ether 2 ISP1 kita pingin IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Lalu pada IP Ether 2 ISP2 kita ingin IP-nya adalah 172.168.1.1/24 ya teman-teman. Nah selanjutnya kita langsung saja masuk pada Winbox-nya. Pada MikroTik ISP1 di sini kita ke IP address, lalu kita tambahkan 192.168.1.1/24 dengan Ether 2. Lalu di Winbox ISP2 kita juga tambahkan IP address-nya yaitu 172.16.1.1/24. Lalu untuk interface-nya juga Ether 2 ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita konfigurasi di customer-nya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP network print. Nah di sini ada Ether 1 dan Ether 2 ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi untuk IP address print. Ini masih kosong, terus kita ketikkan IP address 192.168.1.2/24 interface Ether 1 dan kita tambahkan juga dengan IP 172.16.1.2/24 dengan interface Ether 2. Nah, di sini kita cek kembali untuk IP address print dan di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita coba ping. Ini pada ping 192.168.1.1 berhasil. Nah, ini ada kesalahan pada 172, tapi tetap sama, kita TTL ataupun berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi default route. Nah, agar bisa internetnya ya teman-teman. Nah, default route ini akan mengarah ke internet. Kalau misalkan kita mau mengarah ke ISP 1, berarti kita tinggal masukkan gateway-nya saja ya teman-teman. Gitupun kalau kita mau mengarah ke ISP2, kita hanya perlu memasukkan gateway-nya. Nah, pada pembelajaran failover dan load balance ini mempunyai 2 jalur, berarti di sini kita tambahkan default route-nya 2 kali. Sebelumnya kita run dulu pada router customer-nya ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke Winbox untuk router customer-nya. Nah teman-teman, di router customer ini kita langsung saja tool Roamon set enable yes. Nah teman-teman, selanjutnya kita langsung saja masuk ke MikroTik ISP1. Lalu pada tools untuk Romonnya kita checklist, lalu kita new Winbox. Terus di sini kita connect to Roman saja ya teman-teman. Lalu kita konekkan. Nah, ini kita sudah masuk pada MikroTik customer-nya. Di sini kita coba ping.
untuk gateway-nya itu TTL semua ya teman-teman. Lalu kita masuk ke selanjutnya kita setting defaultnya di IP route, lalu kita tambahkan untuk destinasinya kita kosongi, gateway-nya kita tambahkan 192.168.1.1 untuk ke ISP satunya. Ini aktif status ya teman-teman. Lalu kita tambahkan untuk ke ISP 2 172.16.1.1 ya teman-teman. Lalu apply dan oke. Kemudian kita masuk ke terminal, lalu kita coba ping 888 ya teman-teman. Nah, di sini error ya teman-teman. Lalu kita coba ping kembali. Nah, di sini TTL atau berhasil. Nah, namun kita cek dulu untuk ke ping domainnya apakah bisa. Kita cek IP dan sprint. Nah, di sini punya saya sudah ada ya teman-teman karena sudah di setting. Nah, ini caranya kalian bisa setting sesuai yang perintah itu ya teman-teman. Lalu kita coba ping Google. Ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan artinya kita sudah bisa internetnya ya teman-teman. Selanjutnya kita di sini akan menambahkan 2 PC terlebih dahulu. Lalu teman-teman kita hubungkan VPC ke router customer-nya. Untuk VPC 1 kita menggunakan Ether 3 dan untuk VPC 2 kita menggunakan Ether 4 ya teman-teman. Nah, agar 2 VPC ini bisa internetan, kita harus setting firewall NAT di router customer-nya ya teman-teman. Dan kita juga harus setting gateway-nya terlebih dahulu. Karena di sini memiliki 2 interface yaitu Ether 3 dan Ether 4 yang mengarah ke PC-PC ini. Jadi kita gabungkan jadi satu interface dengan konfigurasi bridge. Kita langsung saja ya teman-teman. Pada MikroTik customer ini kita tambahkan untuk bridge-nya, kita ganti menjadi bridge 34, lalu kita ke port tambahkan. Di port kita tambahkan untuk interface-nya Ether 3 dan juga Ether 4 ya teman-teman. Jadi yang mengarah ke PC-PC. Lalu pada IP kita ingin tambahkan IP 10.10.10.1/24 dengan interface bridge 34. Lalu kita masuk ke DHCP setup. Di sini ethernya kita ganti bridge 34, lalu next saja ya teman-teman. Namun pada DNS kita isikan juga 8888 ya. Lalu kita nextkan saja teman-teman. Lalu kita cek di VPC 1 dan VPC 2, kita IP DHCP kan. Di sini kita ketikkan saja ya teman-teman untuk IP DHCP. Nah, di sini DORA ya teman-teman. Nah, untuk VPC 1 ini kita mendapatkan IP 10.10.10.254. Lalu selanjutnya kita cek juga pada VPC 2 ya teman-teman. Kita IP DHCP kan juga. Nah, di sini juga sama DORA. Yang DORA itu artinya berhasil ya. Nah, di sini kita mendapatkan IP 10.10.10.10.253. Oke, sudah. Namun di sini kita belum bisa internetan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini untuk IP Ether 3 dan Ether 4 tadi kita sudah gabungkan jadi IP-nya 10.10.10.1/24. Untuk VPC 1 di sini kita mendapatkan IP 10.10.10.254 dan pada VPC 2 kita mendapatkan IP 10.10.10.253 ya teman-teman. Setelah itu kita bikin firewall NAT-nya. Di customer ini memiliki 2 jalur ESP, berarti kita bikin firewall NAT-nya berdua kali ya teman-teman. Nah, yang pertama untuk chainnya SCARNAT, lalu out interface-nya Ether 1 dan masquerade, lalu kita pin lagi sama untuk chainnya SCARNAT, namun out interface-nya Ether 2 dan actionnya masquerade sama, lalu apply dan oke. Setelah sudah, kita coba cek pada
PVC-nya ya teman-teman untuk pin 8888. Ini kita coba terlebih dahulu ke PVC 1. Nah, pada PVC 1 ini berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba ke PVC 2. Nah, sama pada PVC 2 juga berhasil ya teman-teman semua. Nah, jika sudah teman-teman, berarti artinya kita sudah siap untuk belajar tentang failover. Jadi, failover ini dimana kita memiliki router yang bertindak sebagai customer, kemudian router tersebut memiliki dua jalur ke internet, yaitu yang pertama menggunakan ISP1 dan yang kedua menggunakan ISP2. Dan untuk failover itu mendeskripsikan hanya satu yang akan digunakan ya teman-teman. Jadi failover itu bisa dideskripsikan tadi akan menggunakan ISP1 ataupun ISP2. Kalau kita menggunakan ISP1, maka jalur yang ISP2 ini akan menjadi backup. Sehingga ketika ISP1 ini down, maka ISP2 akan menjadi backupnya. Namun begitu pula sebaliknya. Nah, di sini kita masuk ke IP root customer dulu. Nanti bisa dilihat ya teman-teman, untuk yang aktif itu ISP1, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini saya ingin mengganti parameternya yang ada di ISP1 sehingga dia lebih besar, dan nantinya yang akan digunakan adalah ISP2. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya untuk interface-nya ini semuanya aktif. Jadi, selanjutnya pada MikroTik ini terdapat suatu fitur yang namanya check gateway yang bisa digunakan pada MikroTik saat kita terdapat failover sebelumnya. Kita pastikan terlebih dahulu untuk interface-nya dalam keadaan aktif. Kemudian kita cek pada IP root, di sini yang aktif ISP1 dan ISP2 di sini menjadi backup. Nah, misalkan teman-teman di sini ISP1 aktif terus ada kendala entah interface-nya terdisable atau kendala lain, maka jalur ISP akan berpindah ke backup-nya yaitu ISP2. Misalkan di sini ada satu kasus. Jadi apabila terdapat ISP1 itu dalam keadaan terdisable, apakah MikroTik customer ini sudah mendeteksi atau belum. Jadi misalnya kasusnya seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu, untuk customer agar bisa mendeteksi, kita bisa menggunakan fitur check gateway. Artinya kalau misalkan kita tanamkan check gateway pada customer dengan memilih ISP1, maka customer ini akan selalu cek gateway yang ada di ISP1 ini. Kalau misalkan terdisable, maka jalur ISP akan berpindah ke jalur ISP2. Seperti itu ya teman-teman untuk arti check gateway. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan coba untuk konfigurasinya. Di sini kita akan coba tanamkan check gateway-nya di router customer yang jalurnya mengarah ke ISP1 ya teman-teman. Nah, pada ISP1 ini kita coba klik. Lalu di sini ada check gateway. Nah, di sini itu ada pilihan ping dan ARP. Artinya kalau kita menggunakan ping, maka router customer ini akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Di sini saya coba menggunakan ping, terus kemudian kita coba disablekan yang jalur ISP1, nanti harus yang berpindah ke jalur ISP2. Karena di ISP1 ini IP-nya akan kita disablekan. Oke teman-teman, kita langsung saja disablekan pada ISP1-nya. Kita masuk ke address ya teman-teman. Nah, ini kita coba disablekan ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita cek apa. Nah, di sini sudah berpindah ya teman-teman. Jadi dengan bantuan check gateway ini, customer ini sudah bisa mendeteksi ketika IP dari ISP1 atau ISP2 itu berkendala, maka dia akan otomatis berpindah jalur ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk failover. Sekarang kita akan belajar tentang load balance. Nah, ini teman-teman langsung saja ya pada ISP1 kita aktifkan kembali IP-nya. Lalu pada Winbox router customer-nya ini kembali ke jalur ISP1 ya teman-teman. Nah, ini artinya sudah siap untuk konfigurasi load balance. Untuk yang simpelnya kita coba hapus dulu default root-nya, baik yang ISP1 maupun ISP2. Untuk konfigurasi load balance ini pada IP root kita tambahkan lagi ya teman-teman. Nah, untuk destination address-nya itu masih tetap ya teman-teman, namun pada gateway-nya kita tambahkan, jadi kita isikan 2 ISP.
Nah, teman-teman, agar kolomnya ada dua itu kita coba klik yang seperti tanda panah atas bawah itu ya, teman-teman. Namun di sini saya isikan terlebih dahulu untuk IP-nya. Yang pertama, sebelumnya kita isikan dulu IP ISP1 yaitu 192.168.1.1. Lalu yang kedua baru 172.16.1.1 ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini statusnya aktif status ya, teman-teman. Dan ini bisa internetan ke ISP1 dan ISP2. Nah, jadi teman-teman, konfigurasi load balance sederhana ini namanya load balance ACMP. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan coba cek di VC-nya. Kira-kira mereka bisa menggunakan internet ISP1 ataupun ISP2. Nah, karena tadi visi-visinya sudah kita IP DHCP, kita langsung saja untuk ping 888. Nah, ini TTL ya, teman-teman. Nah, pada VVC1 ini untuk internetannya yang pertama melewati bridge terlebih dahulu, lalu melewati SP2 yaitu 172.168.1.1. Kemudian selanjutnya kita coba juga pada VVC2 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita lakukan yang sama juga pada VVC2. Di sini ping 88 berhasil, lalu trace 888. Di sini kita melewati bridge dan juga ISP2 sama ya, teman-teman. Lalu kita ingin ping ke google.com. Nah, kita setting dulu IP DNS-nya yaitu IP DNS 888. Lalu selanjutnya kita show IP ya, teman-teman. Nah, di sini ada. Lalu selanjutnya kita coba ping google.com. Nah, di sini TTL ya, teman-teman, yang artinya berhasil. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin coba cek ke Google, caranya kita masuk ke window customer, lalu kita masuk ke tool dan ke trace card. Nah, di sini untuk trace card toolnya kita masuk ke internet, lalu protokolnya HMP, lalu kita start. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa router customer ini menggunakan internet melalui SP1. Nah, ini jika kita ingin ke Facebook, kita bisa minta bantuan command prompt ya, teman-teman. Nah, ini ada IP-nya, kita masukkan ke sini. Lalu untuk protokolnya masih sama HMP. Lalu kita start. Nah, ini kita coba ping ya, teman-teman, di VC-nya. Nah, ini berhasil ataupun TTL ya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan atau melewati jalur ISP1 yaitu 192.168.1.1. Nah, selanjutnya teman-teman, misalkan kita ingin akses internet ke yang lain, misal kita ingin nih akses ke Twitter. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu nslookup.twitter.com. Nah, teman-teman, di sini saya mendapatkan beberapa IP. Saya hanya ambil yang kedua yaitu 104.244.42.193. Nah, langsung saja kita coba ping ke VPC-nya. Di sini kita ketikkan saja ya, teman-teman, untuk ping IP yang tadi kita dapatkan. Nah, ini hasilnya TTL yang artinya berhasil ya, teman-teman. Lalu kita coba trace. Nah, untuk trace yang Twitter ini melewati bridge dan melewati ESP2 yaitu 172.168.1.1.
1.1 ya teman-teman. Nah oke, selesai ya teman-teman untuk traceroute. Nah selanjutnya kita akan coba kasus baru, yaitu untuk ke ISP itu bandwidth-nya berbeda ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman untuk router ISP1 dia hanya menyediakan 2 Mbps, sedangkan untuk ISP2 dia menyediakan bandwidth 8 Mbps. Nah, kalau kita simpulkan, ini artinya di sini 1:4 ya, teman-teman. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan round robin ya. Kita round robin itu kan 50-50, sedangkan di sini seharusnya yang banyak disalurkan atau yang banyak digunakan adalah jalur ISP2. Nah, maka dari itu kita bisa lakukan konfigurasi load balance pada kasus ini. Langsung saja kita konfigurasi di router customer ya teman-teman. Nah teman-teman, pada Microtik customer ini saya close terlebih dahulu ya untuk konfigurasinya. Nah selanjutnya teman-teman, di sini untuk konfigurasinya yaitu di root ya teman-teman. Di routing ke internet ini kita edit, karena tadi di gateway-nya 1:4, berarti di gateway-nya ini kita bikin 5. Nah di sini kita tambahkan saja untuk menjadi 5 ya teman-teman. Nah karena punya saya error atau nge-lag, di sini saya ulangi. Nah Pak teman-teman, yang pertama ini kan tadi 1:4, berarti untuk gateway ISP1 ini kita isikan 1 kali, sedangkan ISP2 kita isikan 4 kali. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti untuk akses internet akan lebih banyak menggunakan ISP2. Nah selanjutnya kita coba cek di terminal, kita ketikkan IP route print. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa seharusnya jalur yang sana digunakan yaitu ISP2. Oke, sekarang kita coba traceroute ya. Nah teman-teman, di sini kita ketikkan ping 888, lalu untuk protokolnya IGMP, lalu kita start. Nah teman-teman bisa lihat bahwa internet ini menggunakan jalur ISP2. Lalu kita coba untuk traceroute yang lainnya. Di sini kita nslookup.youtube.com, lalu kita ketikkan IP-nya di sini. Lalu kita coba cek di VPC-nya juga ya teman-teman. Nah ini kita show IP terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita ketikkan IP pada youtube.com tadi. Nah di sini kita coba ya teman-teman. Nah ini masih timeout. Nah kita coba IP yang selain itu, karena ini kan banyak ya teman-teman, kita coba terlebih dahulu saja. Nah ini saya menggunakan yang 91, saya ulangi, ini TTL ya teman-teman. Nah pada IP YouTube ini juga melewati ISP2 ya teman-teman, karena tadi 1:4. Oke teman-teman, jadi kita sudah belajar mengenai load balance IGMP atau masih round robin, yaitu masih ambigu, kadang menggunakan ISP1, kadang juga menggunakan ISP2. Nah kalau teman-teman tahu, untuk konfigurasi load balance itu beragam. Kita bisa menggunakan metode route rules dan juga metode matchil. Nah di sini kita akan coba bahas yang load balance route rules terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi route rules itu akan bekerja dengan sistem search address. Nah masuk untuk search addressnya adalah, kita bisa mendefinisikan misal PC1 untuk internet, dia harus menggunakan ISP1, dan PC2 untuk internetan dia harus menggunakan ISP2. Nah untuk ini kita menggunakan metode route rules. Nah berarti di PC-PC ini harus memiliki IP statik ya teman-teman. Jadi misalkan VPC1 ini kita pingin IP-nya yaitu 10.10.10.11, dan sedangkan yang VPC2 kita ingin IP-nya 10.10.10.10.12.
Nah, ini kita coba masukkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk IP-nya. Kita masuk ke VVC1 terlebih dahulu. Di sini kita masukkan IP 10.10.10.11/24 dengan gateway 10.10.10.1/24. Nah, setelah sudah, kita coba show IP ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul untuk IP-nya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga pada VVC2. Di sini kita masukkan IP 10.10.10.10.12/24 dengan gateway 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Nah, setelah masukkan IP kita juga show IP juga ya teman-teman, seperti pada PVC1 tadi. Oke teman-teman, setelah sudah kita langsung saja ke setting IP rules-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang dua jalur ini kita disablekan saja. Lalu Nah, selanjutnya untuk rootnya kita menggunakan metode root rules. Nah, di sini kita klik bagian rules. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini assertion NAT-nya kita tambahkan satu persatu. Misalnya di sini PVC1 dengan IP 10.10.10.11. Lalu pada tabelnya kita isikan PVC1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita masukkan juga untuk yang VC2 ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP VC2 ini 10.10.10.12, lalu tabelnya kita isikan VVC2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke root lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan default rootnya satu persatu. Nah, di sini kita tambahkan default ya teman-teman, terus gateway-nya. Karena VC1 untuk internetan menggunakan ISP1, maka di sini kita tuliskan saja IP-nya yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Dan routing map-nya itu VVC1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita isikan gateway VVC2 karena VVC2 ini mengarah ke ISP2, jadi kita isikan 172.168.1.1 ya teman-teman. Dan untuk routing map-nya itu adalah VVC2. Nah, pada VVC pertama ini kita coba ping 888, nah ini berhasil ya teman-teman. Lalu kita trace. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PC1 ini ingin akses internet menggunakan jalur ESP1 ya teman-teman. Nah, ini benar ya teman-teman. Untuk konfigurasinya kita cek juga di VVC2. Di sini kita ping 88 berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba trace. Nah, ini bisa dilihat bahwa VVC2 ini untuk akses internet melewati ISP2 yaitu 172.161.1. Jadi berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi load balance route release ini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan mengkonfigurasi load balance dengan metode Majel atau biasa disebut dengan firewall Majel karena memang terletak pada menu firewall. Yang load balance firewall manager ini kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Jadi untuk contoh kasusnya bisa seperti di balance rules yang PC1 itu yang menggunakan ISP1 dan yang PC2 dia menggunakan ISP2. Kemudian untuk kasus lain misalkan kita ingin akses domain tertentu harus menggunakan ISP1 dan akses ke domain lainnya harus menggunakan ISP2. Seperti itu untuk maksud balance firewall Majel. Oke, langsung saja teman-teman kita konfigurasi ke router customernya. Nah, teman-teman di sini kita masuk ke root lalu kita ke rules.
Di sini untuk rulesnya kita hapus-hapus saja ya teman-teman. Lalu pada rootnya kita disablekan. Jadi teman-teman, untuk mengkonfigurasi firewall Magill ini, untuk contoh kasusnya sama seperti load balance router tadi ya teman-teman, yaitu PC1 menggunakan ESP1 dan PC2 menggunakan ESP2. Nah, ini kita langsung saja ke firewall. Lalu kita klik Magill. Nah, di sini kita tambahkan untuk chainnya pre-routing dan server addressnya kita klik 10.10.10.11, lalu actionnya yaitu mark routing. Dan pada new routing marknya kita isikan Magill main ESP main 1. Dan pada new routing marknya kita isikan Magill main ESP main 1. Dan lakukan hal sama pada PC2 ESP2. Lalu kita tambahkan lagi teman-teman, seperti tadi untuk actionnya max routing, dan untuk new routingnya kita isikan Magill min ESP2 dan chainnya pre-routing. Untuk server addressnya adalah 10.10.10.12. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita masuk ke IP root. Lalu di sini kita tambahkan, di sini untuk gateway-nya adalah 192.168.1.1. Lalu pada routing marknya kita isikan Magill main ESP1. Oke, sudah, kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi dengan gateway 172.161.1. Dan untuk routing marknya Magill ESP2. Oke, selesai teman-teman. Selanjutnya kita coba cek ping di PC1 terlebih dahulu. Di sini kita ping 88, berhasil ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita coba trace ya teman-teman. Nah, di sini benar bahwa PVC1 ini melewati ESP1. Nah, selanjutnya teman-teman kita coba juga pada PVC2 ping 888. Ini punya saya awalnya timeout ya teman-teman, namun TTL. Kita coba kembali. Ini kita coba-coba dulu ya teman-teman. Kita ping 888 lagi. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita coba trace 888. Nah, ini benar bahwa PVC2 ini melewati ESP2. Nah, berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi load balance Magill ini. Nah, jadi seperti itu yang teman-teman untuk konfigurasinya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.